Halo, selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Selamat datang bagi yang pertama kali ke acara Brainfit Talks bersama Brainfit Indonesia, dan selamat datang kembali untuk Bapak Ibu yang ini bukan kali pertamanya ya join kita. Saya Nancy Peter, saya salah satu master trainer di Brainfit Indonesia yang akan berbincang-bincang dengan dua partner saya malam hari ini. Oke, saya mau undang Mr. Ivan untuk tampil. Mr. Ivan, rekan saya, silakan. Can you introduce yourself? Halo semuanya, selamat malam. Hai Miss Sensi. Hai, Mr. Perkenalkan, Ivan. saya Irfan, salah satu senior konsultan dan juga master trainer di BrainFit Indonesia. Iya, dan tentunya acara malam hari ini tidak lengkap kalau tanpa Miss Iren ya, Mr. Irfan ya. Betul, Miss. Ya. Halo Hai, semuanya, selamat malam. Selamat datang di acaranya BrainFit. Malam hari ini kita punya talk show, yaitu BrainFit Talks. Saya adalah master trainer juga di BrainFit Indonesia dan adalah seorang certified play therapist dan parents coach certified by Play Therapy International UK. Ya, malam hari ini kita akan bahas topik mengenai time management ya. Kemampuan anak untuk manajemen waktu. Ini bakalan seru banget nih. Iya, betul banget. Ya, ini sering sekali kita dengar juga ya dari parents menjadi concern ya, Miss Iren dan Mr. Irfan. Ya, Namun sebelum kita mulai obrolan kita, kita ambil beberapa menit untuk perkenalkan dulu ya, Mr. dan Miss Iren mengenai BrainFit. Ya, karena ada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali join. Ya, perkenalkan, kami BrainFit didirikan di Singapura. We are founded, didirikan tahun 2001 ya. Jadi kami bersyukur sudah bisa merayakan ulang tahun yang ke-20. Selain di Indonesia dan juga di Singapura, ya BrainFit telah hadir di beberapa negara lain. Selain BrainFit Studios, juga BrainFit juga punya program yang bisa diimplementasikan ke sekolah-sekolah. Di Indonesia sendiri sudah 12 tahun, dan sekarang tahun ini kami menjalankan tahun yang ke-13. Dan ada 4 lokasi untuk BrainFit Studio, yaitu di BrainFit Kelapa Gading, kemudian Kebun Jeruk, Gading Serpong, dan BrainFit Bogor. Karena teknologi, pekerjaan para neuroscientist sejak tahun sekitar 1990-an ya, itu jadi makin simpel dan mereka makin terus menyelidiki mengenai cara kerja otak ya di ilmu neuroscience. Salah satu terobosan yang mereka temukan adalah bahwa otak itu seperti otot, otak itu bisa diasah. Kemampuan otak kita seperti kemampuan daya ingat, kemampuan fokus, stamina fokus, kecepatan otak kita memproses informasi, dan lain-lain, itu bisa ditingkatkan kinerjanya di usia berapapun juga. Dan dari hasil terobosan inilah kemudian muncul konsep brain fitness training atau pelatihan otak. Ditemukan bahwa otak itu sifatnya seperti otot, bisa diperkuat, dilatih sama seperti kita melatih otot fisikal kita ya. Dan program inilah yang disediakan oleh BrainFit, yaitu program-program yang terdiri dari aktivitas yang terstruktur dan adaptif yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja otak. Program kami tersedia untuk usia anak dari usia 9 bulan sampai 35 bulan untuk BrainFit Baby, untuk usia 3 sampai 6 tahun itu BrainFit Junior nama programnya, dan usia 7 sampai 18 tahun itu BrainFit Scholar. Ya, itu skill, dan BrainFit berafiliasi dengan beberapa partner, mengadakan research, mengumpulkan data, bekerja sama dengan beberapa institusi, dan kami bangga telah mendapatkan beberapa rekognisi dari partner kami. Oke, itu sekilas mengenai BrainFit, Bapak Ibu, dan kita masuk sekarang ke topik kita malam ini, melatih anak yang kesulitan mengatur waktu. Sebelum kita lanjutkan, karena ini bentuknya tadi yang Miss Iren bilang talk show, jadi kapan saja muncul pertanyaan yang Bapak Ibu mau tanyakan bisa langsung diketik di Q&A, pertanyaan yang terkait dengan topik yang kita bahas malam hari ini. Ya, itu saja. Alright. Oke, ya, thank you Miss Nancy for the introduction ya. Oke, so hari ini kita ngomongin soal mengatur waktu. Ini kayaknya kayaknya nggak bosan-bosan ya Miss denger ini dari orang tua ya. Iya. Kayak nggak bisa atur waktu, apalagi selama online. Wah, kayaknya tambah semakin menjadi-jadi kayaknya ya, anak-anak nggak bisa atur waktu karena semuanya stay di rumah gitu ya. Betul.
untuk kita bisa ngobrolnya juga lebih terarah gitu karena kayaknya terlalu chaotic banget gitu kalau ngomongin soal manajemen waktu. Mungkin kita bisa bagi dulu kali ya antara anak yang teenager sama anak yang belum teenager gitu ya. Teenager mungkin usia SMP, SMA gitu ya. Kalau saya sendiri yang paling sering saya dengar dari orang tua itu biasanya di usia teenager nih, yang paling sering disebut orang tua itu adalah terlambat masuk kelas sama terlambat submit tugas. Ya ini kayaknya cukup sering nih gitu, orang tuanya percaya anaknya udah beres, ternyata baru dapat laporan dari guru yang ternyata tugasnya nggak dikumpulin selama sebulan terakhir gitu. Itu kayaknya cukup sering nih di usia teenager ya. And I think sumbernya adalah procrastinating kayaknya ya, Miss. Misalnya sih pernah dengar juga nggak ya dari orang tua mengenai procrastinating? Iya betul banget, Mr. Irfan. Iya, menunda-nunda. Bahkan Ya. ada yang bilang dia nggak ngeh kalau ada tugasnya. Iya, wah itu benar-benar. Iya, betul. Iya. Bikin stres para orang tua. Bikin stres ya, betul. Itu beberapa di antaranya ya, terlambat, procrastinating. Salah satu lagi yang paling sering kita dengar kayaknya anak-anak teenager itu banyak yang suka istirahat kayaknya tidur siang tapi nggak tahu mana kapan tidur siangnya, kapan belajarnya gitu, tidur siangnya kebablasan, akhirnya bangun-bangun udah kemalaman gitu kan, jadi nggak ada waktu lagi gitu. Atau I think salah satu yang paling klasiknya lagi adalah dikerjain tapi lambat. Ya, mungkin sambil cek handphone, terus kerjain bentar, cek handphone lagi gitu ya, nggak ada sense of prioritasnya kayaknya. Gitu ya. So dari pengalamannya Miss Nyaci, mungkin Miss Iren dulu deh Ali ya. Biasanya ini kenapa ya? Apa aja penyebabnya untuk anak-anak teenager ya? Ya, kalau teenagers ini kayaknya 99% teenagers mengalami kendala ini, ya nggak? Iya. Or at least at one point pasti pernah ya. Pasti pernah. Ya, dari brain perspektif aja langsung ya, gitu. Bahwa teenagers yaitu masuk dari usia mulai sekitar 11 tahun, ada yang 13 tahun baru mulai, ya, sampai kurang lebih 18 tahun, teenagers itu otaknya, the brain secara fisiologis, itu mengalami perombakan rekonstruksi besar-besaran. Karena otak itu melewati fase, mau berpindah fase dari otak anak-anak menjadi otak dewasa. Otak dewasa tuh otak yang seperti apa? Ya, otaknya orang dewasa adalah otak yang bisa mengambil keputusan setelah mempertimbangkan segala resiko, ya kan? Menentukan prioritas, bisa membuat rencana jangka pendek, jangka panjang, bisa mengontrol diri, punya self control yang bagus, bisa manage banyak hal dalam kehidupan mereka, baik diri sendiri, keluarga, ataupun bahkan jadi leaders di dalam perusahaan. Itu otaknya orang dewasa, ya. Nah, otaknya anak-anak itu desainnya tidak buat itu, mereka nggak punya skill-skill itu. Otak anak-anak itu ya beda, memang di fiturnya berbeda, ya, fiturnya berbeda. Nah, terus bagaimana caranya mentransisikan otak anak-anak menjadi otak dewasa? Nah, mereka melewati satu fase ini, ya kita sebut dengan teenage brain, right? Now, itulah yang terjadi. Jadi terjadi chaos di dalam otak itu. Ya coba bayangkan kalau misalnya saya di gedung lagi mau renovasi, mau ganti lift gitu. Chaosnya kayak apa sih? Berantakannya kayak apa? Gitu ya. Nah, jadi wajar, bukan membela teenagers, tetapi memang benar-benar yang terjadi di dalam brain mereka itu memang lagi kacau-kacaunya. Bahkan mungkin lebih kacau daripada anak umur 10 tahun. Anak 10 tahun mungkin dikasih tahu rutinitas, ngerti gitu ya. Dan dia akan jalankan sesuai rutinitas. Tapi teenagers tiba-tiba kayak, kok jadi begini, Miss? Gitu, anaknya gitu kan. Ya, benar. Salah satu yang paling sering banget diucapkan orang tua, ya Miss dulu kayaknya udah bisa, sekarang kok berantakan lagi gitu ya. Yes. Iya, betul. Saya sering dengar parents they are going through, mereka sedang melewati satu fase di mana the brain is reconstructing. Jadi koneksi-koneksi yang sudah ada, yang sudah terbangun waktu mereka sebelum masuk preteens, itu terjadi pruning, jadi terjadi pengurangan. Tetapi ada jaringan-jaringan baru yang muncul untuk tadi berubah menjadi otak dewasa, right? So namanya juga baru muncul itu koneksi-koneksinya tuh masih belum terbentuk dengan baik. That's why jangan heran kalau teenagers ya
memang sudah menuju dewasa, tapi dia belum bisa mengambil keputusan, dia belum bisa memperkirakan prioritas, nggak bisa memperkirakan resikonya apa, dan lain-lain lah gitu. So in terms of self-management, kita sebut itu self-management ya, ya mereka belum sempurna banget lah. Ya, jadi itu adalah hal yang wajar, tapi bagaimana sih supaya akhirnya bisa sampai waktunya, akhirnya otaknya menjadi otak dewasa, kualitasnya bagus, nah mereka butuh coaching, mereka butuh dilatih karena nggak bisa dibiarin aja. Jadi bukan berarti ya udahlah ya Miss ya diterima aja, terima nasib diterima aja bahwa dia lagi teenage ya udah. Nggak gitu, justru itu adalah kesempatan untuk melatihnya. Supaya ketika dia jadi the kualitasnya tuh bagus banget ya. Nah, terus kalau teenagers ini ada yang mengalami agak parah, agak serius nih kelemahannya dalam hal self-management, terutama time management. Ada yang ya oke, mengalaminya tetapi manageable, bahkan nggak terasa gitu. Hanya di area-area atau bagian-bagian kehidupan yang kecil-kecil aja yang nggak signifikan sehingga tidak mengganggu prestasi ataupun perkembangan mereka, social life mereka, percaya diri mereka, tidak mengganggu. Tapi ada sih hal-hal kecil kayak procrastinate gitu kan. Itu kan nggak usah teenagers, kita juga gitu. So ada yang mengalaminya serius, kekurangannya tuh serius banget, ada yang enggak. Nah, apa yang menyebabkan? Tergantung dari modal koneksi brain-nya waktu di stage lebih awal. Ini di usia-usia SD di gitu usia ya. SD, ya. Kalau di usia SD dia sudah memperlihatkan gejala-gejala, yaitu tadi susah fokus, susah mengikuti nggak punya konsistensi, sudah memperlihatkan gejala-gejala keterlambatan, self managementnya kurang dan lain-lain, maka waktu masuk teenagers dia lebih sulit lagi. Itu yang mengalami keseriusan dalam kesulitannya. Ya. Dan berarti udah bisa terlihat ada tanda-tandanya mungkin dari usia yang SD ya, Miss ya? Dari SD sebenarnya sudah bisa dideteksi. Ya, kita kan bisa lihat dari perilakunya gitu kan, ya ini memperlihatkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan enggak gitu kan. Kelihatan kok anak-anak yang yaitu tadi susah fokus, juga sama dia sering lupa, apa lagi kira-kira. Menunda-nunda tadi mungkin itu juga terjadi kayaknya ya. Menunda-nunda juga. Atau Ya. yang salah satu hal yang saya biasa dengar dari parents sampaikan, untuk berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya tuh perlu waktu lama. Iya. Gitu ya. Dan pokoknya yang paling sering bikin parents teriak-teriak tuh cepetan. Iya. Iya. Cepetan ngerjainnya perlu waktu lama lah, slow, santai gitu ya. Iya. Ini yang biasanya di anak-anak usia SD ya. Dan belum menguasai konsep waktu. Biasanya parents menanyakan itu memang anaknya slow atau apa ya, Miss, padahal udah sering disuruh cepat seperti itu. Nah, tadi Miss Iren mention kalau untuk anak, tadi kita bicara anak teenager ya, dan bahwa itu bisa dilatih, perlu dilatih. Kalau untuk anak SD bagaimana, Miss? Apakah ini juga disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau ada faktor lain ya? Menurut Miss Iren dan Mr. Irfan gimana? Mr. Irfan dulu kali ya. I think for sure dua-duanya. Maksudnya selalu ada faktor nature-nya istilahnya gitu ya, bawaan anaknya. Of course otaknya anak-anak terlahir juga berbeda-beda. Ada yang kayaknya natural banget gitu, langsung bisa atur waktu gitu ya, hanya dengan di-remind beberapa kali. Ada yang mungkin effort orang tuanya cukup besar ya untuk ingetin gitu. Tapi I think itu faktornya cukup kecil ya, faktor nature-nya cukup kecil. Faktor terbesarnya mungkin sebenarnya adalah faktor nurture istilahnya ya. Faktor dilatihnya yang tadi kata misalnya disebutkan gitu. Banyak anak-anak yang baik mereka terlahir udah bisa atur waktu atau enggak, pada akhirnya kalau dilatih pasti bisa. Gitu ya. I think di situ yang kita perlu highlight aja ya untuk orang tua. Memang benar ada anak yang mungkin ada orang tua yang rasa dulu kakaknya nggak perlu digituin kok gitu kan. Kakaknya dulu dikasih sekali aja udah langsung bisa. Memang benar anak-anak terlahir berbeda-beda, tapi pada akhirnya kebanyakan butuh banyak peran sertanya kita ya untuk nurture gitu, untuk dilatih, untuk dibimbing gitu ya. Iya, saya setuju sih sama Mr. Irfan. Nature and nurture of course ada,
tapi neuroplasticity juga ada, right? Mengatakan bahwa walaupun ada kecenderungan nature, kecenderungan keunikan brain wiring-nya dia, tetapi ada yang namanya brain plasticity, yaitu the brain can change. Ya kan? Jadi berarti perlu dilatih. Kan begitu dilatih, kecenderungan itu jadi membaik. Bahkan terbentuk skill-skill baru. Cuman memang cara melatihnya ya beda. Jangan berharap harus sama nih dengan kakaknya yang kebetulan enteng aja, cuma perlu dikasih tahu udah gitu. Yang ini ya perlu di-repeat itu cara kita membentuk brain wiring kan. Memang perlu diulang. Pembiasaan jadinya. Pembiasaan itu. Nah, itu mungkin yang menurutku parents belum tahu prinsipnya. Parents selalu bilang, kenapa masih harus dikasih tahu berkali-kali gitu. Ya karena karena memang kita butuh membangun wiring yang baru. Iya, betul. Ini bikin stressful banget parents karena basically jadi karena expect-nya ya. Expect-nya adalah harusnya sekali 2 kali saya ingetin terus udah bisa gitu ya. Ternyata enggak ya, Miss. Iya. Nanti mungkin kita bisa share beberapa tips lah ya, Miss, untuk para parents ya. What can they do at home gitu ya. Actually saya lebih tertarik tadi yang misalnya sempat sebutkan mengenai banyak anak-anak SD yang nggak bisa atur waktu karena kayaknya belum tahu konsep waktu ya, Miss. Ya, kayaknya saya juga cukup sering tuh dengan orang tua ya. Ini anaknya kayaknya belum tahu konsep waktu gitu. Berasanya kayak harinya mereka tuh jalan aja gitu, nggak ada urgency, nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ada sense of urgency. Nggak ada sense of urgency ya, benar. Jalan aja gitu kan. So, apa maksudnya dengan konsep waktu ya? Mungkin misalnya bisa jelasin lebih jauh ya, Miss. What do you tadi waktu Miss Nancy menyebutkan konsep waktu seperti apa sih yang kita maksud yang membantu anak-anak untuk time management-nya? Is it mereka tahu sekarang jam 1, nanti jam 2, jam 3 gitu atau ada hal lain lagi di baliknya? Iya. Oke. Nah, konsep waktu ini penting banget. Dan I think ini pelajaran yang penting banget yang ingin saya bagikan juga kepada parents. Nah, kalau di sekolah, anak SD itu kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 kah? Sudah diajarkan tentang jam. Ya kan? Jam analog itu, kemudian anak-anak belajar pelajaran tentang jam. Nah, bukan berarti bahwa anak-anak yang sudah belajar tentang jam, pelajaran di sekolah matematika itu tentang jam berarti mereka sudah tahu nih soal jam. Ya, nah, itu adalah pelajaran matematika. Kalau anaknya jago matematika, jago dengan angka, maka dia kalau ngerjain soal-soal yang berkaitan dengan waktu, jam, jago dia. Nah, tetapi itu dia mengenal soal jam secara teori. Sedangkan untuk time management atau self management, namanya juga self management, ya kan, bagaimana saya mengerti, bisa membaca, bisa memperkirakan waktu dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang aktivitas saya, cara saya bergerak, kecepatan saya mengerjakan sesuatu, itu harus menjadi internalized, bukan eksternal. Jadi kalau tadi bisa mengerjakan soal-soal matematika tentang jam, itu bukan otomatis orangnya mengerti konsep waktu. Ya, jadi konsep waktu ini harus dikuasai secara biologis, bukan secara matematika. Right? Matematika 2 tambah 2, 4. Kalau jam 3, terus acaranya 2 jam, berarti selesainya jam 5, gitu kan misalnya. Itu matematika. Right? So, penguasaan secara biologis itu penting, dan itu mulai kita ajarkan sejak bayi. Wow. Bayi for sure belum bisa baca jam. Nah, bayi belum bisa mengerti angka, matematika gitu kan. Betul. Dia nggak bisa. Tetapi secara neuroscience, kita mulai mengebentuk otak itu, mengenalkan dia kepada konsep waktu sejak bayi. Caranya gimana? Yaitu tadi, dia bagaimana mengatur rutinitasnya, waktunya makan, waktunya tidur, habis bangun tidur, dia makan, habis makan, terus dia mandi, habis mandi, terus dia main, habis main, terus dia istirahat lagi, tidur, habis itu dia makan. Dan itu terulang setiap hari. Si bayi ini mulai terbentuk di pemahaman di dalam brain-nya bahwa ada sequence atau aturan-aturan aktivitas, dan dia merasakannya secara biologis, apa yang terjadi pada tubuhnya. Itu mulai tuh konsep waktu secara biologis mulai kita tanamkan.
ya. Ada awal dan akhir dari satu kegiatan, terus kemudian ada awal lagi masuk transisi kegiatan berikut, and I can feel it. I can feel it. Aku bisa rasakan in my body. Oke. Ya. Berarti mempunyai rutinitas jadwal yang rutin itu membantu banget ya, misalnya maksudnya dari bayi, kita bicara bahkan dari bayi nih ya. Jam tidurnya diatur misalnya setiap jam 8, setiap jam berapa minum susu, setiap jam berapa ngapain gitu ya. Itu membantu ngebiasain itu sangat membantu biologinya tadi itu ya, Miss ya. Yes. Ya. Itu mulai dari bayi ya. Itu sangat membantu secara biologisnya dia tahu itu ya. Jauh sebelum dia mengenal angka dan jauh sebelum dia mengenal durasi. Ya sama dengan anak SD balita gitu ya. Balita dulu deh. Balita juga sama. Balita belum mengerti konsep waktu secara jam, tetapi dia mulai mengenal konsep waktu dari mana? Dari rutinitasnya. Ya, that's why it's very important untuk punya rutinitas yang jelas dan konsisten mengikutinya. Waktu di usia balita. Iya. Oke, jadi bukan ngajarin waktu, bukan ngajarin angka jamnya, tapi just rutinitasnya aja gitu, sequence-nya. Yes. Ada habis apa, ada apa lagi gitu ya. Yes. Ya, jadi kayak melatih, sometimes ada anak 3 tahun, 4 tahun gitu ya, kalau waktunya makan, dia bisa dan dia makan 2 jam, 3 jam itu, right? Dan kemudian gara-gara hari ini biasanya dia makannya sejam, tapi hari ini 3 jam baru habis gitu kan. Akibatnya jam main berubah, jam tidur berubah, jam mandi berubah. Nah, that's not so good. So instead of dia harus adjusting to the routines, dia jadi the routines is adjusting yang berubah gara-gara kelambatannya dia. Ya, itu yang biasa terjadi dan akhirnya because mungkin memang nobody of us sebelum even know about bagaimana sih ngajarin konsep waktu secara at the brain level, kita nggak ngerti as mom gitu ya, bahwa ternyata itu pengaruh ya gitu. Ya, that's a good point, Miss ya. Dan penting banget ya ini konsep waktu yang nantinya jadinya memampukan seseorang di usia teenager tentunya dan dewasa lagi untuk menentukan prioritas ya. Yes, it's life skill. It's life skill. Orang yang akhirnya bisa mengatur waktu, termasuk kalau dia bisa mengatur waktunya, berarti dia punya self control yang tinggi berarti. Itu ketika dia berkarir, ketika dewasa dia berkarir, maka of course, biasanya menurut research, all those have discipline and consistency, mereka sukses gitu. Yeah. Because of the consistency, life skill yang mereka punya. Gitu. Jadi equipping life skill ini, it's skill for life gitu ya, sampai usia kita seumur hidup gitu, starting from baby. Wow, oke. Ini insight baru nih. Secara biologis dari bayi ngajarin konsep waktu. Oke, how about mungkin kita ngobrol ada ide-ide lain yang mungkin praktikal ya, yang Miss Iren, Mr. Irfan, yang kita bisa bagikan kepada parents, bagaimana caranya mengajarkan atau memperkuat konsep waktu ini pada anak. Selain tadi satu, Miss Iren udah mention adalah kasih rutinitas yang rutin, rutinitas yang rutin, kegiatan yang rutin. Ya, mungkin dari Mr. Iwan ada ide-ide lain ya. Tadi kan dari bayi, bagaimana dengan anak usia TK atau SD gitu, yang practical things. I think salah satu kalau misalnya kita ngomong masih usia balita mungkin ya, sebelum masuk SD aja gitu, kita ngomongin soal ngebentuknya. Sering-sering diajak ngobrol mengenai hal-hal yang terjadi hari ini, hal-hal yang terjadi kemarin. I find that also helpful. Jadi bantu anak-anak untuk ya tadi konsep waktu itu loh, bahwa hari ini tuh ada apa aja sih yang terjadi, kemarin itu ada apa aja yang terjadi. Jadi sering-sering malam-malam itu cuma diajak ngobrol aja gitu, hari ini kamu ngapain aja, meskipun jawabannya dia masih ngaco gitu, namanya juga masih anak-anak gitu kan, tapi at least dia bisa membedakan apa yang terjadi hari ini dan apa yang terjadi kemarin gitu. Kalau kemarin kita ngapain aja gitu kan, jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan at some point ketika anaknya jawabannya udah lebih akurat dan kita udah mulai bisa masukkan pertanyaan, oke, kira-kira besok kamu mau ngapain?
Iya. Gitu. Walau jadi And I find that it quite helpful gitu. Jadi penggunaan kata-kata seperti pagi, kemarin, hari ini, besok, walaupun mungkin kebanyakan soalnya parents bilangnya kayaknya dia belum ngerti deh Miss gitu. Betul, dan memang kebanyakan belum ngerti, benar. Tapi justru semakin sering kita ajak ngobrol, I find that semakin lama semakin akurat ya jawabannya. Gitu. Dan setelah itu, setelah nanti udah lebih clear antara kemarin, hari ini, dan besok paginya mulai dilatih lagi. Oke, hari ini kita ngapain aja. Jadi udah mulai ada planning yang lebih udah mengerucut lagi gitu. Oke, lagi sarapan misalnya, lagi habis sarapan itu ditanya lagi sambil ngobrol. Oke, habis sarapan kira-kira mau ngapain? Gitu kan. Dan nanti kalau udah mulai udah lebih enak lagi ngobrolnya, dia baru masukin lagi tadi soal prioritasnya. Gitu kan. Kayaknya dia habis makan mau ngapain? Mau nonton, gitu kan. Jangan nonton dulu deh, kita kerjain worksheet dulu gimana? Gitu misalnya, gitu kan. So dia jadi lebih tahu, oke, berarti saya yang dia habis makan, worksheet, baru nonton. Istilahnya gitu. Jadi benar tadi kembali lagi kepada sebenarnya ngajarin sequence bahwa setelah sesuatu ada sesuatu yang lain yang terjadi. Gitu. Setelah itu ada lagi yang terjadi. Gitu. I find that quite helpful. Oke, yes, thank you for the tips, Mr. Irfan. Jadi penggunaan kata-kata seperti kemarin, hari ini, besok. Kalau dari Miss Iren gimana? Ada ideas nggak? Mau menambahkan itu to add to that, tapi more ideas ya. Kita kan pernah bawain topik mengenai emotion intelligence (EQ). Ya kan? Dan di dalamnya itu salah satu tipsnya adalah supaya anak itu menguasai emosinya. Salah satu tips pertama yang kita equip parents itu adalah kenalkan mereka kepada vocabulary emotions. Iya. Ya kan? Nama feelings, bagaimana mereka bisa menamai perasaannya itu dan punya banyak vocabulary gitu untuk mengungkapkan perasaannya. So equip them, dimodalin dengan vocabulary. Nah, urusan waktu itu sama, dimodalin juga harus kalau dia nggak punya vocabulary-nya. Nah, in the brain, when you have the vocabulary, then your brain start to understand the concept. Without vocabulary dan tidak ada penamaan, susah untuk otak itu mengenal sebuah konsep. Ya, oke. So, adding to vocabularies of time, tadi Mr. Irfan bilang kemarin, hari ini, terus besok mau ngapain gitu ya. Kalau saya idenya adalah cari buku cerita, ini balita nih ya. Cari buku cerita, pilih buku cerita yang bisa cerita tentang ini loh. Pagi, siang, malam. Misalnya pagi breakfast-nya apa, atau pagi si ayam keluar dari kandangnya, terus dia lihat matahari, gitu ya. Terus siang kegiatannya apa, malam kegiatannya apa, kemudian dia tidur. Jadi the cycle, itu memperkenalkan konsep. Pagi, siang, malam, musim, ya matahari dan bulan, kapan munculnya, pagi, adanya malam, right? So mereka mulai mengerti tentang konsep adanya cycle. Kemudian pergantian musim. Memang sih di Indonesia cuma ada musim kemarau dan musim hujan. Tapi kalau di buku cerita kan kita bisa cerita bahwa di negara lain ada 4 musim. 3 bulan ini, kemudian 3 bulan ini. Equip lagi dengan hari, pergantian bulan, pergantian minggu. All in the form of stories tentunya. Kalau buat balita tuh bahasanya harus dimasukkan ke dalam cerita. Jadi baca buku cerita, cari cerita yang memperkenalkan konsep-konsep itu, dan sejalan dengan apa yang tadi Mr. Irfan sampaikan, itu tambah kosakatanya ya, Mr. Ya, penggunaan kosakata seperti itu. Oke, thank you for that tips, Mr. Dan kalau dari saya ada satu, saya suka banget, biasa saya menyarankan hal ini juga kepada parents, pakai visual kalender. Jadi mungkin ini buat udah anak SD kali ya, yang actually anak TK juga bisa. Jadi Bapak Ibu nanti bisa Google aja visual kalender. Jadi ada jadwal secara visual, pakai gambar. Jadi misalnya ada kolom-kolomnya hari, kemudian ini waktunya kamu gambaran makan pagi gitu ya, breakfast, nanti sekolah dan lain sebagainya dan seterusnya. Kalau bisa yang bisa dicopot pasang sehingga bisa libatkan anak untuk atur jadwalnya juga. Pagi-pagi kamu ngapain, sarapan. Iya, jadi bisa bongkar pasang gitu. Yang mungkin yang sudah terlaksana suruh dia copotin dari si kalendernya sehingga ada perasaan accomplish, sudah selesai. Dan secara visual terlihat apa nih berikutnya gitu. Jadi ada mengajarkan setiap aktivitas itu ada mulainya dan ada selesainya, dan another activity, aktivitas berikutnya akan masuk. Seperti itu. Itu dari saya si visual kalender.
And also that idea itu sebenarnya lebih bagus lagi kalau anaknya udah tahu nih Miss, kita bisa gunakan visual card-nya itu, kartu-kartu visualnya itu untuk ajak anak-anak planning. Betul banget. Gitu. Ya, Jadi ya. misalnya di hari besok, Sabtu gitu kan, ya hari Minggu nih kita nggak ngapa-ngapain, keluarin semua yang seru-seru, ada nonton TV, ada main ke taman misalnya gitu kan, ada jalan-jalan. Oke, kamu maunya yang mana dulu? Atur sendiri. Gitu. Itu I find sangat powerful banget untuk ngajarin anak tadi soal planning. Gitu. Untuk kedepannya sih nanti ya, tapi bisa digunakan juga untuk planning. Iya. Dan itu sudah bisa dilakukan dari usia SD ya. Betul banget. Tentunya dengan bantuan orang tua tentunya, tapi konsep itu udah bisa kita kenalkan dari mulai usia ya SD bahkan TK sekalipun. Bahkan TK kayaknya yang simpel-simpel ya. Betul. Gitu. Iya. Mungkin juga beberapa anak teenager yang kalau memang perlu, mungkin nggak pakai sampai gambar kali ya, tapi basically kalender jadwal diperkenalkan. Iya. Iya. Itu dia beberapa ide, semoga membantu berguna nih buat Bapak Ibu terapkan ya. Untuk perkenalkan konsep waktu tadi ya, Miss. Iya. Jadi saya ingin menambahkan, I have teenagers gitu, waktu mereka mulai usia 18 tahun ya, itu saya sudah perkenalkan pakai Google Calendar di handphonenya. Ya. Nah, tahu Google Calendar belum tentu dia tahu cara penggunaannya. Terus belum tentu dia terbentuk kebiasaan untuk setiap hari ngecek, hari ini aku mesti ngapain, jadi untuk persiapan ke situ tuh mesti ngapain dulu. So I remember setiap pagi kita buka sama-sama, terus just go through, oh kamu hari ini ada les, berapa lama? Oh segini. Terus gini, terus dia bilang dia mau ke mall, dia mau main. Oke, berarti masukin ke situ, cukup nggak kira-kira? Kalau kamu blok waktu hanya sejam, masuk di akal nggak? Realistik nggak? Enggak, biasanya aku main sampai bablas sama temen gitu kan. Then I would say nggak bisa bablas juga karena kita mesti dinner dan lain-lain. Jadi kita bahas sama-sama, so aku bilang gini deh, kalau 1 jam kamu blok buat main sama temen itu nggak masuk di akal. Akhirnya bakalan nggak ditaatin juga gitu rencananya. How about blok aja 2,5 jam, 3 jam, setelah itu harus pulang buat family dinner dan lain. Dia ada setuju rubah kalender, kemudian dia berusaha untuk stick to it. Sometimes dia miss. Kita duduk lagi, kenapa kemarin bisa miss? Is it karena settingnya nggak realistik atau kamunya aja yang kelolosan, keasikan, atau just ignore it gitu. Kemudian dia evaluasi, kemudian oke, next berarti aku tahu aku mesti ngapain, right? Why do I do that? Walaupun dia sering miss dan lain-lain, because ya itu yang saya lihat dengan pemikiran apa yang saya ajarkan kepada dia ini adalah modal life skill-nya dia. So I have to teach him how to make decisions about time, how to manage it, gitu. Dan itu I think it takes me about lebih dari 1 tahun loh. Sampai akhirnya sekarang saya bisa, setelah setahun kurang lebih, I can see bahwa oke, dia udah master banget. Gimana pakai memanfaatkan perencanaan dia menggunakan Google Calendar gitu. Ya. Saya mau menambahkan itu. Testimoni. Karena anaknya Miss Iren, ya saya pernah melihat, jadi saya bikin appointment dengan dia, dengan Ian ya, terus dikeluarkan, oke, kita confirm ya, dia masukkan, dikeluarkan handphonenya, dimasukkan ke Google Calendar, I'm impressed. Lalu saya ngintip gitu kan, wow, oke, dia pakai lo Google Calendarnya gitu kan, dan benar-benar terlihat jadwal-jadwalnya. Saya aja juga masih perlu belajar menggunakan Google Calendar dan mengatur jadwal saya. So you did it, Miss Iren. 1 tahun ya, perlu dicatat 1 tahun. Yes, 1 tahun. Kadang-kadang saya ngelihat dia kayak, ternyata ada janji ini, aku nggak tahu loh, gitu loh. Kok bisa nggak tahu? Itu kan appointment loh sama orang. Nggak tahu tuh nggak dimasukin ke Google Calendar atau apa tuh, gitu kan? Jadi ya sometimes saya juga snap sih gitu, karena pikirnya udah lama banget ya dikasih tahu, tapi masih ada aja appointment yang miss gitu. Tapi all the feedback dan lain-lain yang akhirnya bikin dia makin mahir gitu di dalam penggunaannya. So dengan begitu nggak miss deadlines, right? Misalnya deadlines, nih sekarang dia lagi skripsi S2,
deadline-nya kapan, dia sudah bisa. Aku bilang butuh berapa lama, butuh berapa blok, berapa ratus jam untuk mengerjakannya, mulai dari 6 bulan yang lalu. Butuh segini, oke, blok 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kita strategize gitu. Kita strategize, is it reasonable for you, realistik nggak? Karena sambil harus kerja, di tengah-tengah harus kerja, dan lain-lain, ada komitmen lain, tetap harus ngerjain skripsi. So, he has to plan gitu. And then stick to the plan. Ya. Ini tadi kita ngomongin masih soal kesadaran waktu masih ya, konsep waktu masih ngomongnya gitu ya. But I think itu foundation yang paling penting dulu ya. Gitu. Betul, paling penting dulu gitu ya. Karena ketika anak-anak sudah kita latih dari kecil, tadi ada beberapa orang tua yang udah share gitu ya, anaknya udah latih dari kecil dan kayaknya sih udah merasa udah tahu konsep waktu gitu ya. Tapi tetap aja pada akhirnya mereka nggak bisa manage prioritas. Karena kayaknya ini I don't know, is it something yang beda lagi gitu ya? atau apakah orang tua bisa mengharapkan anak yang sudah, pokoknya kalau udah bisa atur waktu, udah pasti bisa atur prioritas? Atau ada hal lain lagi di belakangnya, Miss? Saya biasa dengar parents ini kendala sekali dan stresnya parents, yaitu dia nggak bisa atur prioritasnya, Miss. Sekarang ini prioritasnya main game dulu, baru ngerjain tugas. Ya, itu banyak banget yang kayak gitu ya. Terus tugasnya malam-malam dan udah waktunya tidur. Akhirnya kasihan, dibiarin tidur. Akhirnya nggak selesai tugasnya. Ya, itu two different things ya. Gimana? Menurut Miss Nancy, menurut Miss Iren gimana? Is it memang berbedakah atau udah otomatis? Ya, memang berbeda. Memang berbeda ya? Memang berbeda. Memang biasanya menentukan prioritas kalau bayi, balita, anak SD, kita nggak punya problem lah ya, karena yang nentuin prioritasnya adalah parents-nya. Parents-nya yang ngatur sebenarnya jadwalnya ini, kemudian ini, habis itu ini, habis itu ini. Paling parents kendalanya adalah anaknya lambat, kelewatan waktu, nggak menjalankan, tetapi yang ngeset prioritasnya itu biasanya parents-nya. Right? Now, but I have a note in this, sebenarnya ini juga kalau 100% parents-nya yang ngatur, terutama buat anak yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, dan tidak sedikit mulai involve anaknya di dalam setting priority, biar anaknya belajar untuk menentukan sedikit porsinya, maka nanti begitu dia masuk middle school atau pre-teens atau teens, ya dia juga nggak bisa menentukan prioritas, soalnya dia nggak tahu yang mana yang prioritas yang mana, gitu. Belum pernah ada pembicaraan apapun, so don't expect them to understand. Ya. Sekarang coba nih bayangin ya, misalnya saya sudah nih ngajarin anak saya, dia bisa manage waktu, plan, tapi yang menentukan prioritas itu kan dia juga. Mana saya tahu kalau misalnya dia punya konsep waktu, dia tahu ini 2 jam, habis ini aku taruh ini di sini, habis itu aku plan ke sini. Bisa nggak ya tiba-tiba gini, kita sudah kasih tahu misalnya hari Minggu ada saudara yang datang loh berkunjung dari luar kota gitu ya, tapi dia menjadwalkan waktunya untuk hal-hal yang lain. Dia tepat waktu sih tepat waktu, tetapi prioritasnya, iya kan? Jadi ngerti konsep waktu belum tentu ngerti prioritas. Jadi prioritas ini lebih higher order thinking lagi. Ya, adanya di prefrontal cortex. Dan itu memang kerjaannya orang dewasa. Nah, teenagers boleh mulai diajarkan, tapi don't expect them to be perfect. Ya, karena yang tadi itu yang Miss Iren bilang usia 13 sampai 18 tahun otaknya sedang mengalami masuk ke fase perkembangan berikutnya, jadi dirombak lagi ya. Iya. Kayak misalnya teenagers, parents bilang pokoknya segala-galanya temennya duluan gitu kan. Iya. Iya benar-benar. Right, urusan dengan temennya, ngobrol sama temen, main sama temen, keluar sama temen, itu aja yang diprioritaskan, yang lainnya dia udah nggak tahu apa-apa deh gitu misalnya. So that is about priorities, dan I think priorities itu adalah value atau nilai yang diajarkan, diajarkan sejak kecil, apa yang dipraktekkan sebagai family values. Iya. Gitu ya. Itu salah satunya family values. Misalnya,
our family always misalnya ini dulu atau itu dulu, what do you think? Kalau ini dulu, sitting with them dan bilang kayak misalnya contoh one conversation, ada saudara yang datang dari luar kota, dia cuma datangnya 2 hari, setelah itu dia mesti berangkat lagi. Nah ini saudara ini kan sepupu, jarang ketemu dong gitu ya, jarang ketemu face to face lah. Gitu. Jadi anak saya tuh punya janjian sama temennya. Nah saya menghargai dia sudah janji sama teman, terus tiba-tiba harus berubah planning gara-gara tahu bahwa ternyata ada saudara sepupunya yang mau datang. Nah, ini how to manage gitu, how to make decisions about priorities. Padahal dia memang sudah komit, ada janji sama temennya, right? So what I do adalah I sit with him dan bilang, iya sih, udah janji, jadi you have to commit. Dia bilang udah janji jauh-jauh hari nih, Mam, dan lain-lain. Iya sih, tapi so if you go there, ketemu di situ, nggak ketemu sepupunya. Tapi setelah itu dia sudah mau keluar negeri, nanti nggak akan ketemu lagi about 2 or 3 years sampai dia pulang. What do you think about that? Ini satu-satunya kesempatan untuk ketemu loh. Iya juga ya gitu, galau. Kemudian how about you go visit your friends, tapi nggak usah sampai seharian. Go visit them 2 jam, setelah itu kamu susulin kita atau gimana? Kemudian we generate ideas. Or you tell your friends reschedule atau apa gitu. Jadi go through that, kemudian dia bilang oke, ini aja deh. So then akhirnya dia lakukan. Nah, that's all about priorities, about managing time. Yang you see dia nggak akan tahu what to do, what is the right thing to do with priorities. Kalau I didn't sit with him to talk about sudut pandang saya yang mengatakan, yang kasih tahu dia bahwa ini dia cuma kesini 2 hari loh, setelah itu dia mau berangkat 2-3 tahun lagi nggak akan ketemu face to face. This is an important time untuk. So I'm teaching him value juga gitu kan, about the importance of family and cousins dan lain-lain. Jadi itu sih. So it sounds like jadinya diajak anaknya untuk ngobrol dan sharing perspektifnya gitu ya, Miss. Dan set prioritasnya bareng-bareng, bukan cuman kita kasih tahu gitu ya, Miss. Kayak tadi misalnya mungkin bisa aja bilang nggak boleh, ntar nggak ketemu sama sepupunya gitu ya. Mungkin itu bisa aja kita lakukan, tapi itu nggak akan ngajarin dia untuk ngambil mempertimbangkan karena dia pasti susah, berat hati banget untuk meng-cancel temannya. Oke. You see, if kita nggak ngobrol dan dia nggak bisa melihat aspek, oh iya ya, cuma 2 hari, setelah itu nggak akan ketemu lagi gitu for long time gitu, dia nggak bisa melihat aspek itu. Kan teenagers, they really just live in the presence. Iya betul. In the present, pokoknya ada hari ini di depan mata. Kalau berteman. Teenagers brain mereka nggak bisa ngelihat agak jauh ke depan tuh, masih nggak kelihatan. Ini yang tadi Miss Irian maksud sebetulnya it's a higher level skill, itu dalam artian benar-benar harus di coach, harus dibimbing sampai sebegitunya gitu ya, Miss, sampai anak itu membuat basically membuat prioritas yang benar. Yes. Gitu ya. Oke. Jadi setiap kali dihadapkan pada situasi-situasi seperti itu mengenai setting priorities, I make sure I sit with them. Karena apa sih? Saya berpikir one day if they grow up, mereka sudah tidak akan consult sama saya lagi gitu kan. Maka dia sudah punya norma-norma dan guidelines dan aturan-aturan menjadi dasar untuk dia set priorities. Dia sudah tahu cara berpikirnya. Ya, betul. Saya senang banget ya. Jadi proses berpikirnya itu ya, after all itu bukan proses kita pengambilan keputusan dalam kehidupan, right? Menimbang-nimbang. Belum lagi saya lihat dari kalau kita bicara value, dia juga mungkin ada value prinsip, yaitu aku udah make appointment loh, masa aku cancel gitu kan ya. Gitu. Tapi benar banget dia belum bisa melihat perspektif yang satu itu, dan disitulah Miss Irian atau orang tua ya untuk kasih lihat perspektif tersebut dan ditemani dalam proses menimbang-nimbangnya ya. Iya. Oke. Yang saya nemu tuh biasanya juga ini kita agak panjang nih jadinya. Anak SD biasanya, misalnya SD kelas 6, biasanya parents tuh ngomelnya gini, loh kok main game dulu baru PR sih gitu. Kan udah ini dong, makanya begini. Biasa diomelinnya tuh begitu. Right? Misalnya anaknya milih, sambil nunggu mama pulang aku main game dulu.
Nanti tunggu mama pulang baru bikin PR bareng, right? Yang dia nggak tahu adalah ketika dia sudah main game, setelah itu brain-nya udah drain, ya, udah capek. Sehingga waktunya mama pulang, mama juga capek, gitu ya. Habis makan, duduk bersama-sama, dua-duanya brain-nya sudah capek ketika mengerjakan PR. Jadi terjadilah Perang Dunia Ketiga. Right? Now, right? So, we need to teach the child about the brain. Kalau saya teach them about, you know what, brain itu kayak baterai gitu. If you play games dulu baru bikin PR, mana yang lebih consume energy? Dua-duanya sama. Bikin PR lebih berat lagi, right? Butuh energinya berapa banyak nih? Ya, sekarang kamu main game dulu, brain kamu sudah baterainya sudah kurang segini, and then kamu perlu untuk bikin PR yang butuh baterainya tuh segini. Ya pasti nggak bisa. Right? So kalau begitu mesti gimana dulu? Let the child think, kemudian pastilah dia tahu, oh kalau gitu PR dulu, baru games. But do it sambil coret-coret, sambil visualisasi. Ajarkan mereka tentang bagaimana the brain works, otak itu bekerja, energi kita itu bekerja itu bagaimana. That's why kenapa kita harus PR dulu, setelah itu atau tidur dulu, baru bangun, setelah itu PR, baru main, misalnya. Kenapa? Karena waktu tidur, otaknya charge, gitu. And then setelah itu ini. So, even ketika kita menentukan rutinitas tersebut, kita kasih penjelasan kenapa aturannya tuh susunannya begini. Ya, jadi supaya anaknya lebih paham ya, Miss. Kembali lagi kita lebih paham kenapa aktivitas tertentu ada prioritasnya, diduluin. Yes. Gitu ya. Yeah. What they learn adalah even untuk menentukan jadwal saja ada proses berpikir, ada alasannya gitu. Ya. Oke, so tadi itu untuk yang mengatur prioritas ya, Miss, sama konsep waktu dan mengatur prioritas gitu ya. Hopefully tadi orang tua ikutan mencatat mungkin ya supaya nempel gitu strateginya. Tapi kalau misalnya tadi ada yang kelewatan, rekaman ini nanti kita akan upload di YouTube ya, beserta semua sesi-sesi Brainfit Talk yang lainnya. Jadi orang tua yang mungkin mau nonton lagi rekaman hari ini atau rekaman sesi-sesi yang sebelumnya, boleh langsung ke YouTube aja, cari Brainfit Indonesia. Di situ ada banyak sekali rekaman-rekaman sesi, kayaknya udah ada 30 episode lebih kayaknya ya, Miss. Lebih dari 30 episode sekarang ya. Kalau nggak salah ini sekarang episode ke-24 sih. Oh, masih 24. Oke, ya. Gitu ya. So, silahkan orang tua bisa kunjungi lagi ke YouTube dan nonton lagi bagian-bagian yang tadi mungkin kelewatan. Gitu ya. Oke, so next tadi kita juga ngomongin soal kendalanya anak dalam mengatur waktu itu procrastination ya, Miss. Menunda-nunda ya. Ada banyak orang tua yang bilang katanya udah tahu PR-nya banyak tapi dikerjainnya 5 menit terakhir gitu. Kayaknya banyak banget yang kayak gitu ya. So ya dari pengalamannya Miss Nancy dan Miss Iren gimana tuh, Miss? Untuk yang procrastination ini kira-kira ada tips atau ada saran yang mau di-share untuk orang tua gitu, Miss? Miss Nancy dulu. Miss Nancy dulu ya, silakan Miss Nancy. Itu masalah saya, Mr. Irwan dan Miss Iren. Oh, kalau gitu bukan tips, pengalaman berarti. Aduh, itu masalah saya. Itu juga jadinya betapa dari personal experience. Saya tahu baca jam, saya tahu ada start and beginning gitu ya. Cuman memang jadinya nggak otomatis menjadi orang yang tidak menunda-nunda. Itu adalah sebuah kebiasaan yang harus dibentuk. Dalam prosesnya saya sendiri ada isu dengan perfectionism. Jadi yang membuat seseorang menunda-nunda itu bisa berbagai macam sih gitu. Bisa mungkin karena load kerjanya itu terlalu susah. Sehingga the brain actually nggak mau menghadapinya jadi menunda. Ada itu. Ada kedua memang nggak ngerti konsep waktu, simple. Atau ada juga mungkin dia perfeksionis seperti saya, jadi semuanya dipikirin di sini. Jadi mulai mikirnya sih cuman actionnya belum. Sampai dulu waktu kuliah kalau bisa cerita personal experience, sayang banget jadi kurang nilainya hanya karena saya terlambat submit tugas. Tapi tugasnya saya merasa puas karena udah idenya yang sesuai dengan kesukaan saya. Cuma mulainya itu idenya datangnya belakangan karena di adjust terus gitu ya. Cuman waktu itu ya belum ada yang memberikan saya perspektif bahwa timbang-timbang deh, rugi kan gitu kan.
perfect tapi nilai kamu berkurang gitu. Nilainya cukup sih untuk lulus dan move on. Hanya pada saat udah mulai masuk ke tempat pekerjaan baru ya dapat feedback ya dari lingkungan. Jadi feedback bisa membantu juga untuk melihat bahwa ya nggak boleh nunda-nunda ya gitu. Bisa pekerjaan nunda, deadline miss, merugikan tim other team member dan lain-lain. Dan dari situ sampai sekarang saya masih struggle dengan itu, masih perlu dengan penuh kesadaran ya untuk jangan tunda dan pakai kalender planning gitu dan tahu sendiri bahwa bawaannya nunda nih, harus paksakan diri gitu. Itu sesuatu yang nggak terjadi begitu saja untuk get over procrastination. Ya, itu ya, dari ada personal faktor. experience saya. Ya, terlalu dipikirin ya, Miss, itu ya. Terlalu dipikirin mungkin ya. Ya, ya. Entah dipikirinnya karena terlalu susah atau pengen hasilnya yang terbaik. Iya. Gitu ya. Ya. Itu benar banget. Dan procrastination ini bukan masalah anak-anak aja. I think procrastination ini adalah masalah kita seumur hidup selama kita hidup di dunia ini. Iya. You know what? Saya baca sebuah riset yang mengatakan bahwa sebenarnya our brain ya, otak kita itu lebih suka menghindari ketidaknyamanan. Ya. Ya. Jadi dia akan selalu menolak untuk masuk ke dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang challenging. Dia akan selalu berusaha tidak gitu, because the brain tugasnya adalah membuat kita merasa safe gitu. Ketika kita tahu bahwa kita akan menghadapi atau menjalankan sesuatu yang butuh effort, yang bakal besar challenges-nya, kemungkinan besar aku nggak bisa, kemungkinan besar susah dan lain-lain, maka our emotions regulations yang kita mulai moody, kita mulai panik, kita mulai deg-degan, kita mulai khawatir, dan ketika kita mulai berasa itu secara psikologis kita mulai menghindar atau avoidant gitu. Tanpa kita sadari, dan menurut riset itu dikatakan bahwa itulah terjadi procrastination. Iya. Nah, untuk orang dewasa setiap kali terjadi kita perlu menolong diri kita sendiri dengan bertanya, apa sih yang nggak nyaman yang sedang saya hindari? Gitu ya. So deal with it. Kemudian harus push ourselves untuk set small achievable steps aja. Ya udah kalau itu terlalu susah, ini aja dulu deh. You know, like self talk kita gitu. Itu salah satu tipsnya gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa procrastination ini adalah masalah seumur hidup. Karena itu kaitannya sama rasa takut, rasa tidak nyaman, dan emosi, dan mood gitu ya. Maka terlebih lagi buat anak-anak, apalagi buat teenagers gitu. You know, so I don't think it's fair untuk menjudge mereka karena mereka menunda-nunda, karena because we also have it. Jadi mendingan kita bantu mereka to say, ketika kamu, you seem like kamu nunda-nunda ini kenapa? Kamu lagi takut apa? Atau kamu lagi menghindari apa? Ya, talk with them about it. Kemudian tapi ini ada deadline loh. Ini kalau ini konsekuensinya ini loh kalau terlambat dan lain-lain. So again, mungkin rasa takut dan rasa nggak nyaman tuh menguasai mereka. Mereka nggak bisa ngelihat konsekuensi. Jadi kita bantu untuk tampilkan ini konsekuensinya ini loh kalau terlambat gitu ya. You know, like just help them around it daripada kita menjudge. Ya. Ya. Saya setuju banget tadi yang Miss Iren sebutkan, dan itu yang sering saya implementasikan juga, dan juga offer solusi seperti itu kepada orang tua. Karena ketika anak-anak menunda pekerjaan pasti ada alasannya. Mungkin mereka nggak bilang itu susah, mungkin mereka nggak bilang seperti itu, tapi besar kemungkinan sebenarnya ada kesulitan yang tersembunyi. Yes, ada sesuatu yang mereka sedang berusaha hindari. Betul. Jadi daripada kita ngejudge dan ngomel-ngomel gitu istilahnya, nggak ada solusinya juga, dan sebaiknya offer solusi aja langsung gitu ya, dibantuin. Ada yang perlu dibantu nggak gitu ya, ada yang perlu do you need any help gitu, bagian mana yang kamu nggak yakin atau semacamnya gitu. And I find that itu jauh lebih produktif. Dan biasa itu pun teenagers biasa masih ada yang bilang enggak bisa gitu ya, dan perlu digali lebih jauh lagi. Harus digali lagi. Karena dia tahu begitu saya bilang iya saya perlu bantuan di sini, sekarang jadinya berhenti nih gamenya gitu kan, jadi Well,
Ada juga loh, dari psychology of addiction to games mengatakan bahwa mereka sepertinya bermain games, tetapi actually semua games itu sometimes itu hanya pelarian, gitu ya, right? Pelarian dari rasa bosannya, dari rasa cluelessnya, avoidant, menghindari sesuatu, gitu. So psychologically bisa terjadi seperti itu. Iya, betul. Okay, so other than that, kalau dari saya, pengalaman saya is actually not having goals ya, mungkin ya, Miss. Goals Betul. gitu, karena kalau if I look at now, ya sama, saya juga pasti ada yang saya procrastinate gitu. Tapi most of the thing, kebanyakan hal-hal yang saya tunda itu adalah sesuatu yang memang nggak ada deadline-nya mungkin gitu ya, nggak ada patokannya gitu. Tapi semua hal yang memang ada deadline-nya, ada goal-nya, ada tujuan yang jelas dari aktivitas tersebut gitu, saya menemukan pengalamannya itu jauh lebih mudah untuk mengeksekusi aktivitasnya, istilahnya gitu, untuk menjalaninya. Betul. Gitu. Ya. Dan beberapa murid-murid yang teenager juga, dari pengalaman saya pribadi ketika coaching anak-anak usia teenager, percakapannya itu banyak saya spend di bagian goal-nya. Gitu, ajak mereka untuk berpikir di satu halaman yang sama, istilahnya gitu, bahwa goal-nya kita adalah hal ini 1, 2, 3 gitu, goal-nya dijelasin dulu semuanya, udah sepakat dengan goal-nya, biasanya itu membantu mereka untuk mencapai goal tersebut. Iya. Gitu, karena katanya tadi misalnya sempat share risetnya, saya juga mau ikutan share juga gitu, salah satu risetnya juga mengenai otak kita itu kalau ada tujuan pinter banget cari solusi, tapi kalau nggak ada tujuan pinternya cari alasan, gitu kan. Jadi kalau udah ada goalnya itu kebanyakan anak-anak bakal cari sendiri caranya mereka sendiri gitu. Tapi kebalikannya, kalau mereka sendiri juga nggak ada tujuannya, cuman karena disuruh gitu ya, itu pasti ada aja tuh ntar alasannya. Gitu ya. Betul. And that's really how the brain works. Yeah. You have to program otak itu dengan kasih dia tujuan. Then it will try to solve and find solutions dari proses berpikir kita. Iya. So pastikan dulu kita dan anak punya goal yang sama. Istilahnya gitu ya. That's very good, Mr. Ivan. Ya, itu membantu banget. Itu salah satu strategi yang saya pakai dalam mengatasi menunda-nundanya saya. It works, right? Iya, saya jadi teringat, boleh bagi satu tips nggak buat parents ya, Miss and Mister, terkait dengan semua ini yang barusan kita bicarakan. Jadi pada saat parents biasanya kasih instruksi, ayo kerjakan PR-nya sekarang. Kalau anak usia SD, oke, kerjakan sekarang, kerjakan ya, nanti habis ini boleh nonton. Jadi kalimat itu kerjakan sekarang, nanti habis ini boleh nonton. Dibandingkan dengan kamu kerjakan sekarang, selesaikan 3 halaman atau berapapun lah nomornya. Jadi be spesifik. Habis itu baru kita sudah selesai 10 nomor misalnya, baru kamu take a break. I think itu juga jatuh di dalam mengikuti apa yang neuroscience katakan mengenai otak kita, yaitu kita breakdown, kamu kerjakan berapa banyak, nggak jelas gitu kan. Itu kayaknya sama kan ya dengan tujuannya kasih goal, yaitu kerjakan 10 soal, habis itu take a break. Jadi lebih clear. Jadi spesifiknya itu adalah dikerjakan 10 soal, setelah itu baru istirahat. Ya, betul. Spesifik daripada cuma bilang ya udah kerjakan, habis ini baru kita nonton. Tapi kerjakannya itu cuman kerjakan, gitu ya? Ya, betul. Jadi tipsnya adalah pada saat kasih instruksi atau memberikan tugas, be spesifik. Iya. Apalagi kalau PR-nya ada 60 nomor ya. Iya. Terus dia bilang, kamu kerjakan, habis selesai kita nonton. Dalam hati ya dia pikir, nggak usah nonton juga nggak apa-apa, tapi aku juga nggak mau ngerjain 60 soal, gila gitu kan. Iya. Jadi breakdown, kerjakan 10, take a break, kerjakan 10 lagi. Ya, kalau kerjakan 10, take a break 10, sisanya ntar malam sama Mami. Atau besoknya lagi, kan bisa. I mean, be specific kan, berarti with plan. Iya. So the brain tidak merasa terancam. Iya, betul. Ingat tadi kan, the brain is always trying to avoid rasa tidak nyaman. Iya, betul banget, Miss. Yes, oke. So sama seperti sebelumnya, hopefully idenya juga membantu untuk para parents ya. Semoga tadi dicatat. Kalau enggak nanti boleh coba
kunjungin YouTube ya, cari aja Brainfit Indonesia, bisa tonton lagi rekaman sesi ini dan rekaman sesi sebelumnya. Oke, so I think we have survey, Miss Nancy. Oh yes, baik. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu, mohon partisipasinya. Saya sudah launch surveinya, sudah muncul ya, Mr. Irfan? Yes, oke. Ya, kali keberapakah Anda hadir di acara yang diadakan oleh Brainfit Indonesia, T4Mom atau Brainfit Talks, itu setiap hari Selasa malam. Bapak Ibu, kita alternate, ya. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi, kita lanjut ke topik berikutnya kah, Mr. Irfan? Saya lihat ada Q&A, semoga apakah kita ada waktu, permisi agak lewat sedikit ya, Bapak Ibu. Nanti sudah lewat. Iya. Tadi I think beberapa sudah terjawab sambil kita jalan tadi ngobrol. Ada beberapa yang sudah teraddress pertanyaannya sebetulnya ya. Tadi beberapa strategi yang kita bahas soal waktu, prioritas dan menunda-nunda pekerjaan, ada beberapa yang sebenarnya sudah terjawab. Ya. Saya bisa nambah satu nih, kebetulan saya baca pertanyaan yang menurutku ini tipsnya bakalan berguna banget buat ibu-ibu yang apalagi punyanya anak kecil. Sebenarnya teenagers juga sih. Pertanyaannya kurang lebih gini, anak saya tuh sudah punya jadwal rutin sih gitu ya, cuman yang kendala tuh adalah kegiatan-kegiatan yang esensial seperti makan, mandi, tidur mungkin gitu ya, itu susah banget gitu mereka untuk mengikuti itu. So yes, you're right ya, please know bahwa untuk bertransisi dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya, our brain, our sensory system itu butuh, istilahnya nih, butuh apa tuh namanya, going down, close, baru pemanasan, warming up, kasih tahu brainnya bahwa oke, pindah kegiatan nih. Sementara misalnya kegiatan sebelumnya tuh lagi asik-asiknya. Itu nggak begitu aja loh, kita bisa cut, langsung pindah gitu. Emangnya dia robot, dia kan manusia juga, right? So the brain needs warming up, peak performance, cooling down, pindah kegiatan, transisi, warming up, peak performance, cooling down, transisi. Transisi ini ada anak yang sensitif banget dari sensory sistemnya. Tidak mudah buat transisi. Kita nggak bisa, habis makan, main, habis mandi, habis main jam 3, mandi, mandi. Kita jadwalkan jam 3 sampai jam 3.30 main, jam 3.30 sampai jam 3.45 mandi. Always plan, kasih spare waktu buat masa transisi. Masa transisi buat anak yang sensori sensitif ini perlu lebih panjang. Ya. Nah, warning atau reminder sebelum waktunya habis. 5 menit sebelum habis, 3 menit sebelum selesai. Kita selalu harus kasih tahu. 3 menit lagi kita mandi. 1 menit lagi ya kita mandi, yuk beres-beres, siap-siap. Why do we have to say that? Supaya otaknya nangkep dan dia pun melakukan persiapan mental untuk menerima bahwa sebentar lagi aku masuk ke transisi. Oke? Anak yang lagi asik nonton video atau lagi asik main game, terus waktunya makan, terus makan, tetap main game, makan, tetap main game, ibunya datang langsung matiin TV-nya, gitu ya, makan, anaknya ngamuk. Nah, sebenarnya itu karena kita nggak kasih dia masa transisi. Jadi kita bisa bilang, oke, main game, butuh berapa lama lagi? 10 menit lagi ya. Ya. Ketika hampir 10 menit, tinggal 3 menit atau tinggal 5 menit, kita datang dan bilang 5 menit lagi. Tinggal 2 menit. 2 menit lagi, ini benar-benar nggak mau kasih waktu lebih loh ya. 2 menit. Setelah itu makan. Duduk, kalau perlu tungguin 2 menit. Gitu. Jadi supaya tujuannya bukan untuk untuk bikin dia marah atau kita jadi sok tegas. Kita nih lihat selalu dari brain perspektif. Bagaimana sih kita cooling down the brain supaya dia masuk ke masa transisi dan akhirnya dia siap lagi buat aktivitas berikut. Tanpa cranky, tanpa drama. Kalau dilihat dari aspek how the brain works gitu ya. Jadi sebenarnya kita bantu otaknya gitu ya, Miss, untuk melakukan transisinya itu ya. Yes. So it's not about dia nggak nurut, disuruh nggak langsung bergerak. Dia butuh waktu. Kita udah kasih aba-aba nggak gitu.
Kita bantu nggak dia bertransisi dengan sukses. Ya. Dan yang pasti panggilan pertama bukan warning transisi ya, Miss. Jadi bukan, ayo makan, panggilan pertama. Harusnya udah siap-siap transisi. 1, 2, 3, mati. Jadi itu tidak termasuk transisi ya, Itu Miss? saya dulu waktu belum mengenal brain. Sekarang juga, gitu. Jadi countdown bukan transisi. Note, oke. Iya. Ya. Actually ini ada satu pertanyaan juga yang kayaknya menarik juga sih, Miss. Ada beberapa tadi pertanyaan yang mirip. Ini dari Bu Ana Maria bertanya, beliau sudah sampai menyuruh anaknya untuk buatin jadwal sendiri dari mulai bangun tidur gitu ya. Beliau nggak spesifikasi usianya berapa. Tapi beliau punya ada aturannya juga, ada aturan dan sanksinya gitu, ada konsekuensinya, I guess, ada punishment-nya mungkin gitu ya. How about that, misal how about ketika orang tua membuat jadwal untuk anaknya atau dibuat bareng-bareng dan ada konsekuensinya atau ada hukumannya. Wah, itu gimana? Itu disarankan nggak ya, Miss? Thank you banget for picking up that question. Kalau personally, kalau saya melihat ini sebagai latihan, the fact that dia bisa bikin jadwal sendiri, tapi dia belum mampu membawa dirinya untuk mengikuti jadwal tersebut. Untuk mengikuti jadwal kita butuh apa? Kemampuan self-control. Ya kan? Punya goals, tujuannya harus jelas, bukan hanya sekedar karena wajib gitu. Right? Saya balik lagi aja deh ke prinsip bahwa the brain is not mature yet untuk dia segitu dewasanya seperti orang dewasa untuk stick to the rules, stick to the schedule. Dia belum punya otaknya dan elemen-elemen di dalam otak yang mendukung dia untuk melakukan itu dengan sempurna. So do you think perlu dikasih konsekuensi atau we just keep giving feedback, bantu twist sedikit jadwalnya lagi dan bilang, oke, ini kayaknya terlalu ketat buat kamu belum bisa, how about kita rubah aja menjadi sesuatu yang achievable dulu, sampai berhasil, baru kita rubah lagi gimana. So for me, all the way is coaching and never consequence. Because I know otaknya dia belum sanggup kok. Otak saya aja masih procrastinate. Gitu. That's a good perspective, Miss. Yeah, so it's coaching all the way because I know one day dia nggak akan tanya sama saya lagi kalau dia sudah dewasa. Dia akan menentukan jadwal dia, prioritas dia sendiri. So, while I will coach all the way, aku akan latih. Iya. Jadi bukan sesuatu yang dinilai dan diberi konsekuensi, tapi ini sesuatu yang gagal ya coba lagi, gagal ya dicoba lagi, dibimbing lagi aja terus. Yes, kita rubah, mungkin itu terlalu sulit buat dia. Kita rubah yuk gitu supaya kamu bisa ikutin atau apa gitu. Karena banyak anak-anak mungkin yang ketika mereka set jadwal, mereka sebenarnya nggak tahu itu bakal seberat apa ya, Miss. Iya, aja gitu ya. Iya, realistis atau enggak nih buat saya, pas enggak nih buat saya gitu kan. Iya. Aku sih pengen nyenengin mama, aku bikin semuanya sesempurna mungkin misalnya. Tapi sebenarnya aku nggak tapi nggak tahu ya betul. Gitu. Nggak kebayang juga ternyata nyalakuinnya gimana. Iya. Oke, so just try and error di situ, tetapi I'd say do it with understanding bahwa otaknya dia belum punya kapasitasnya untuk melakukannya dengan sempurna. Ya. Thank you, Miss. Oke, so tadi Miss Iren sempat ngomongin juga soal di awal banget kita sempat ngomongin nature versus nurture gitu ya. Kita sempat ngomongin soal memang otak anak-anak itu beda-beda. Ada anak yang mungkin diajarin dikit langsung berhasil gitu ya, Miss. Ada anak yang diajarinnya harus kayak tadi misalnya bersetahun diajarin atau mungkin bakal lebih lama lagi gitu ya, tergantung dari ininya. So dalam hal otaknya sendiri memang benar otak kita rewire-nya beda-beda gitu ya, Miss, kemampuan kita berbeda-beda gitu ya, dan itu yang kita lakukan di BrainFit ya, Miss. Kita punya program yang mempercepat proses belajarnya anak, mempercepat proses adaptasi mereka terhadap jadwal salah satunya gitu ya. Mungkin Miss Iren bisa share lebih jauh ya, Miss, mengenai program apa yang bisa kita offer ya. Ya, saya mau share dulu dengan cepat aja mengenai program di BrainFit. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa pemahaman mengenai konsep waktu itu nggak bisa dipahami secara teori, tapi harus secara biologis, ya kan? Nah, kalau anak-anak dari segi perkembangan motorik, perkembangannya ini kurang optimum, biasanya sulit sekali untuk dia bisa ngerasain in the body, ya. Jadi mau diajarin, dibiasain rutinitasnya apalah segala macam, tetap dia
disconnecting from the body, jadi nggak begitu mahir gitu loh di dalam penguasaan waktu, sehingga kadang-kadang orang tua merasa, aduh dilatih mesti seberapa, aduh berat banget ya rasanya gitu, right? So what we do at BrainFit adalah we train the brain, kita latih semua aspek otak, motorik, visual, auditory, fokus, dan emotions. Tadi emotions regulations juga menjadi salah satu penyebab penundaan, procrastinate, dan lain-lain gitu ya. So this is what we do, kita train the brain lewat 3 aktivitas, physical training, cognitive training, dan emotional training ya. Nanti kalau sudah di-train, otomatis the part of the brain yang mengarah kepada otak dewasa itu, which is executive function, ya bisa planning, bisa kontrol emosi, bisa fokus, bisa fleksibel juga gitu. Itu nanti pelan-pelan akan terbentuk kalau dasarnya dari motorik, visual, auditori tadi itu menjadi kuat. Ini adalah contoh kegiatan BrainFit online anak-anak di rumah, di mana kita lakukan penguatan itu mulai dari basic gitu ya. Ada physical training tadi, ada olahraganya, ada gerak tubuh yang targetnya untuk memperkuat brain. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ingin mengundang parents sekalian untuk hadir di BrainFit Information Session untuk mendengarkan lebih lanjut tentang program ini. Karena program ini perlu dijelaskan dengan detail agar parents mengerti kenapa sih lakukan ini, buat apa. Ya, juga ada assessment untuk kita mengecek kalau anak ada kelemahannya di mana, sehingga berikutnya parents punya gambaran, mengerti perilaku anak, mengerti kelemahannya, dan mungkin setelah itu bisa mengakomodasi dan membantu. Ya, so just klik atau scan QR code ini atau klik di chat box untuk linknya. Hadir di BrainFit Information Session, it's free, gratis, dan di situ Anda akan dapat discount voucher untuk bertransaksi kalau mau ya, untuk assessment ataupun untuk program. So please visit there karena di situ akan dijelaskan dan bahkan bisa konsultasi langsung mengenai kendala yang parents hadapin dengan anak ya. Oke, thank you. Itu aja Mr. Irfan. Yes. Thank you. Thank you Miss Iren ya. Semoga untuk orang tua yang pengen tahu lebih jauh, tadi ada asesmennya juga ya untuk cari lebih tahu gitu supaya kita bisa memastikan apakah ini anaknya yang benar-benar lupa sama rutinitasnya atau ada faktor lain gitu ya, Miss. Asesmennya bisa membantu ya. Oke, Miss Nancy, ngobrolnya kayaknya udah lama banget ya, Miss. Udah sejam hampir 2 jam. Kita keasikan, ya. Ya, banyak hal-hal penting yang pengen dibagiin gitu ya buat parents. Iya. Miss Iren dan sama Mr. Irfan, sambil Mr. Irfan nunggu mau share next event ya Mr. Irfan. Betul banget, Miss. Ya. Mungkin saya teringat salah satu topik buat pembahasan tadi Mr. Irfan ngomongin soal setting goal. Mungkin itu sesuatu hal yang bisa kita bicarakan next time kali ya Mr. Irfan. Bagaimana cara setting goal-nya? Bagaimana cara setting goal? Ya, it's not an easy skill. Anyway, silakan Mister. Oke, untuk para orang tua, ini adalah event kita berikutnya ya. Setiap Selasa malam jam 7:30 itu selalu ada event dari BrainFit. Ada yang bentuknya webinar, ada yang bentuknya talk show seperti ini. Minggu depan, tanggal 7 Desember, akan ada T4Mom. Ini webinar yang akan dibawakan oleh Miss Iren. Topiknya adalah melatih otak anak supaya lebih tahan terhadap stres. Ya, ini pas banget nih anak-anak lagi ujian biasanya pada stres gitu ya. Kita bisa belajar nanti di sesi ini. Kemudian Selasa berikutnya, di tanggal 14 Desember, kita akan lakukan BrainFit Talk lagi, ya, talk show lagi, ngobrol lagi. Topiknya adalah anak kurang percaya diri, bagaimana membentuknya. Ya, jadi membantu anak-anak dengan rasa percaya dirinya mereka. Gitu ya. So, ini event kita 2 minggu berikutnya. Silahkan di-book aja di Google Kalendernya ya, tadi bahwa setiap Selasa malam ada eventnya BrainFit. Dan yang buat minggu depan, linknya sudah tersedia di akun IG-nya BrainFit ya. Betul sekali ya. Untuk yang event minggu depan ada di Instagramnya BrainFit Indonesia ya, boleh dicek, di follow untuk dapetin informasi event-event BrainFit berikutnya ya. Yes. Oke, so I think karena udah larut malam ya, Miss. Ya. Bisa sudah dulu biar orang tua bisa istirahat, diserap dulu ini informasi barunya gitu ya. Iya. Yes. So ya, Miss Nancy silakan. Ya, sorry, ini saya baru dapat reminder dari Miss Ayu, our vaccine support. Ternyata saya belum end polls-nya, mohon maaf. Oh iya. Terima kasih partisipasinya Ibu dan Bapak. Jadi tapi karena menunggu jadi ada 87% partisipasi ya, saya sudah share. Oke, baik. Welcome untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali join. Terima kasih partisipasinya. Baik, saya sudah end.
Okay, so I think we can end the session. Ya, thank you Miss Nancy, thank you Miss Iren Thank yang udah sharing ilmunya ya. Semoga bermanfaat untuk orang tua. Stay in touch with us ya. Minggu depan masih ada event lagi, minggu depannya juga masih ada lagi. Mungkin banyak informasi yang bisa kita bagikan mengenai parenting, terutama ya mengenai bagaimana membantu anak-anak di banyak bidangnya. Gitu tadi ada emotionnya, ada otaknya juga gitu ya. So I guess that will be all. Yes. Stay safe everyone.